ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Amin. Baiklah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mawardi. Selvi. Kenapa Mawardi? Sakit. Selvi, izin. Serli kenapa? Sakit katanya tadi. Sakit ya. Iya, Ma. Tidak ada susah. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ayo semuanya berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik. Sebelum belajar, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin? Masih. Apa, Rianti? Ekosistem dan jaring-jaring makanan, Bu. Ya, benar. Dan rantai-rantai makanan, Bu. Ya, benar, Suci. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini Ibu ada air di dalam botol. Kira-kira saat Ibu memindahkan air ini ke tempat lain, apakah airnya akan berbentuk seperti botol atau berubah? Berubah ya. Kenapa bisa berubah? Pindah tempat. Benda Benda cair. Ya, benar, karena benda cair. Nah, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat benda padat, cair, dan juga gas. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya materinya. Yang pertama adalah benda padat. Jadi, benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap atau tidak berubah, meskipun kita pindahkan ke manapun. Contohnya adalah ini, kayu. Coba kalian lihat bentuk kayunya. Panjang. Nah, saat Ibu letakkan di sini, bagaimana bentuk kayunya? Tetap. Nah, itu adalah ciri-ciri utama benda padat. Meskipun kita pindahkan ke tempat manapun, dia tidak berubah dan bentuknya tetap. Yang selanjutnya adalah benda cair. Nah, ini dia tadi contoh dari benda cair. Benda cair itu adalah benda yang memiliki bentuk atau volume yang berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Nah, coba Ibu pindahkan ya airnya ke dalam wadah ini. Sebelumnya airnya berbentuk seperti botol kan? Ya. Nah, coba Ibu pindahkan ya. Apa bentuk airnya? Ya, benar, seperti mangkok ya. Jadi itu adalah ciri-ciri utama benda cair, mengikuti bentuk wadahnya. Yang terakhir adalah benda gas. Benda gas itu adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah, mengikuti wadahnya atau mengisi ruangan. Contoh benda gas itu adalah udara. Contohnya adalah kita sekarang sedang berada di dalam ruangan kelas. Tentunya di ruang kelas ini berisi udara. Iya. Nah, ini apa? Balon. Nah, di dalam balon ini terdapat benda gas, yaitu udara.
dalam balon. Jika ibu pecahkan balon ini, tentunya udaranya akan menyebar ke seluruh ruangan. Coba pecah. Di sini coba ibu pecahkan ya. Aku aja, Bu. Ya, langsung bebas tangan, ceng. Jadi udara yang di dalam balon tersebut menyebar ke seluruh ruangan kelas. Nah, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyebutkan contoh benda padat yang ada di dalam ruang kelas tidak? Saya, Bu. Meja, Nurul silakan. Kursi. Ya, ada lagi? Ayo. Ya, buku. Rianti. Ya, papan tulis. Ya, benar. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan belajar dalam bentuk kelompok ya. Ya, Bu. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Kelompok pertama yaitu Salsya, Sinta, Rianti, Suci, dan Nabila. Lalu kelompok kedua adalah Hafizo, Bella, Datul, Inde, dan Zanus. Di sini ibu sudah menyiapkan 2 kotak. Nah, kotak ini berisi benda-benda dan juga kertas berwarna. Tugas kalian adalah mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam kotak ini. Apakah benda-benda ini adalah benda padat, cair, ataupun gas. Tulis di kertas berwarna ini ya, lalu tempelkan di benda tersebut. Sertakan juga alasan mengapa kalian memilih benda tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Anak-anak, silakan kalian mulai diskusinya dengan kelompok masing-masing. Diskusikan dengan baik ya, yang mana benda padat, cair, dan juga gas. Apabila ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada ibu. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, nah hasil dari diskusi kalian silakan presentasikan ke depan kelas. Mulai dari kelompok pertama ya. Ayo kelompok pertama silakan maju ke depan. Nah baiklah, kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman. Ya Bu, jadi ini benda padat karena bentuknya tidak berubah dan tetap. Oke, teman-teman, di sini saya memegang mangkok. Nah, di sini ini adalah benda cair. Ketika dia dipindahkan ke tempat lain, maka dia akan berubah. Baik, di sini ada balon. Saya memilih balon gas menjadi gas karena dia berubah, tidak tetap dan mengikuti ruangan. Di sini ada benda padat karena bentuknya tidak berubah saat dipindahkan dimanapun. Di sini ada benda cair karena bentuknya berubah ketika dipindahkan ke tempat lain. Ya benar, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman. Baik, ini adalah kotak-kotak termasuk benda padat. Ini adalah balon termasuk benda gas. Teman-teman, saya memegang botol yang berisi air, yaitu benda cair. Teman-teman, saya memegang spidol karena spidol benda padat. Teman-teman, saya memegang kayu karena kayu ialah benda padat. Oke,
Oke, anak-anak kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan sangat baik dan juga kompak. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang bisa menyebutkan tidak ciri-ciri dari benda padat? Saya Bu, Iya, Nabila, apa ciri-cirinya? ciri-ciri dari benda padat itu dia bentuknya tetap dan tidak berubah. Ya, benar. Kalau ciri-ciri dari benda cair, apa ya? Saya Bu, Ya, Rianti, silakan. ketika dipindahkan dia akan berubah Mengikuti. mengikuti tempatnya. Ya, benar. Yang terakhir adalah benda gas. Apa ya ciri-ciri benda gas tadi? Ya, Sinta, silakan. Berubah, tidak tetap dan mengikuti ruangan Bu. Ya, benar. Tepuk Sinta. Dalam pembelajaran hari ini, apakah ada bagian materi yang sulit untuk kalian pahami? Tidak. Tidak ada. Apakah kalian senang belajar kelompok hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ibu sangat senang karena kalian sudah dapat bekerja sama dengan baik sesama anggota kelompok. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam